2 musim lalu, saat sepak bola Indonesia lahir kembali usai pencabutan sanksi FIFA, Dendi Sulistiawan memutuskan untuk menerima pinangan Bayangkara FC. Usai tampil ciamik di turnamen Indonesia Soccer Champions (ISC) 2016 bersama Persela Lamongan, Dendi akhirnya memilih hijrah. Dendi punya 2 cita-cita sekaligus, menjadi pesepak bola dan juga polisi. Bayangkara FC mungkin adalah pilihan bagus dan masuk akal karena klub berjuluk The Guardian itu adalah klub yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. Dendi hijrah dari Lamongan, meninggalkan daerah yang telah membesarkan namanya dan juga Lamania, sebutan supporter Persela yang sudah mengelulukan namanya dari tribun Stadion Surajaya. Bermodal 32 penampilan bersama Persela di ISC dengan mencetak 7 gol dan 5 assist, Dendi jelas punya modal bagus menaruh curi-culum Vitae ke Bayangkara FC. Terlebih, pelatih Bayangkara FC ketika itu, Simon McManamy, kadung kepincut menilik rapor Dendi. Apalagi, saat itu Dendi baru berusia 19 tahun. Imbas penampilan apiknya sebelum berseragam Bayangkara FC, Dendi bahkan sudah menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2016, Alfred Riedel. Akan tetapi, ia mesti kalah bersaing dengan nama-nama senior macam Boaz Solosa, Lerby Eliandri, dan Ferdinand Sinaga. Hijrah ke Bayangkara FC nyatanya tak membuat Dendi merasa senyaman di Persela dahulu. Untuk bisa mengisi lini depan Bayangkara FC, ia mesti bersaing bersama Anthony Nugroho, Ilham Udin Armayan dan Guy Junior. Pada musim pertamanya, pemain kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 1996 ini hanya bermain sebanyak 21 kali. Rinciannya, 15 sebagai pemain pengganti, 6 kali turun sebagai starter dan mencetak 1-2 gol dan 1 assist. Jika dibandingkan dengan penampilan di Persela, catatan tersebut jelas menurun. Dendi malahan banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan ketimbang di lapangan meski di penghujung musim Bayangkara FC meraih tempat terhormat dengan keluar sebagai kampiun. Berlanjut ke musim berikutnya, penampilan Dendi kian menurun saja. Sebab Dendi tampil sebagai starter saja hanya 5 kali dan 7 kali sebagai pemain pengganti. Jika menyoal pundi-pundi gol, Dendi gagal bersinar di 12 penampilannya selama setengah musim. Sadar tak banyak mendapat menit bermain, Persela yang dilatih Aji Santoso berinisiatif menyelamatkan karir sang putra daerah. Setelah kedua manajemen bernegosiasi, Dendi dipersilakan pulang ke Lamongan meski sebagai pemain pinjaman. Pulang setelah 1,5 musim meninggalkan Lamongan, membuat Dendi kembali menemukan sentuhannya. Saat laga perdana berseragam Persela dan tampil di depan Lamania, Dendi langsung menorehkan catatan heroik dengan mencetak 3 gol ke jala Persipura Jayapura. Di Persela, bermain sebanyak 16 kali, Dendi sukses mencetak total 9 gol dan 3 assist. Selain itu, Dendi juga bermain penuh sebanyak 12 kali dan 4 sisanya sebagai pemain pengganti. Saat menemukan kembali sentuhannya, pada awal musim ini ia kembali ke Bayangkara FC. Selama 5 pekan bergulir, Dendi selalu mengisi 1 slot di lini depan. Meski belum mencetak gol, di awal musim 2019 adalah kali pertama sejak ia datang ke Bayangkara FC tampil secara reguler. Pada suatu kesempatan, Dendi akhirnya dipertemukan dengan Persela. Pada laga tunda pekan keempat Liga 1 di Stadion Patriot Candrabraga, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2019, ia menyambut rekan-rekannya dari Lamongan dengan perasaan bimbang. Saya sempat berkomunikasi sebelum laga dengan teman-teman, bercanda menghilangkan ketegangan dan memfokuskan pikiran bagaimana bersua Persela, ujar Dendi selepas laga. Tetapi, semua buyar. Ketika masuk ke lapangan, ada emosional tersendiri bagi saya yang jujur saja agak susah saya deskripsikan kepada orang, sambungnya.